Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, sidang jamaah salat duhur Masjid Agung Darussalam yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari pertama bulan suci Ramadan. Dan ini adalah salat duhur pertama kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di hari kemudian diakui sebagai umatnya. Bukan hanya kita mengaku sebagai umat Islam, bukan hanya di KTP kita tertulis agama kita agama Islam, mengaku umatnya Nabi, tapi toh nanti di hari kemudian kita tidak mendapat pengakuan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semoga kita semua dengan hadirnya di majelis ilmu ini kelak nanti baginda sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, dan yang kita harapkan adalah pertolongan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan mengkaji kitab yang berjudul Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya. Sebuah kitab yang menghimpun 3 aspek pokok yang prinsipal, yang fundamental di dalam agama Islam. Dari aspek akidah, adab, akhlak, dan juga dari aspek fikih atau syariat. Dan inilah sebenarnya 3 kunci agama kita. Agama Islam itu dibangun atas 3 kunci dasar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang kita kenal dengan hadis Jibril, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah majelis seperti ini tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki yang memakai baju putih yang warnanya putih sekali, rambutnya hitam sekali, wajahnya berseri-seri, datang duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal: mal iman, mal Islam, wa mal ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dan inilah 3 pokok dasar yang menjadi prinsip di dalam ajaran agama kita yang harus kita ketahui. Biasanya beberapa tempat ketika membuka acara di masjid, biasanya protokol itu hanya menyebut 2 prinsip saja. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Biasanya hanya disebutkan 2, tapi terkadang kita lupa menyebutkan yang ketiga ini, yaitu ihsan. Padahal agama Islam itu dibangun atas 3 dasar ini, tidak bisa kita pisahkan: iman, Islam, dan juga ihsan. Hadirin jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini kita mulai dari awal, yaitu tentang yang menyangkut masalah keimanan.
atau dalam bahasa teologi kita saat ini tentang akidah. Kenapa permasalahan akidah itu penting untuk kita bahas? Karena kunci dari segala amalan kita, kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu mesti akidah kita benar. Mesti akidah kita lurus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita melakukan amalan soleh, berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain dan sebagainya, tapi keimanan kita bermasalah, kita tidak dapat tiket masuk surga. Tidak dapat tiket. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi selalu bergandengan itu dua, amanu wa amilus solihati. Dan amanu itu selalu diucapkan di awal daripada amilus solihat. Kata beriman di dalam ayat suci Al-Quran itu selalu lebih dulu disebutkan daripada amal soleh. Apa artinya? Artinya bahwa sebelum Anda beramal soleh, sebelum Anda melakukan kebaikan, permantap imannya dulu. Luruskan iman kita dulu. Apakah keimanan kita sudah benar, atau jangan-jangan selama ini yang kita yakini salah? Nah, inilah pentingnya kita belajar yang namanya akidah. Karena saya yakin hadirin Bapak Ibu rahimakumullah di sini, kalau masalah fikih muamalat di masjid kita ini menurut informasi panitia itu sudah ada pengajian, ya, pengajian masalah fikih pada kitab Fathul Qarib. Ya, jadi insya Allah kita fokus pada pembahasan tentang akidah. Apa-apa saja yang akan kita bahas yang mencakup pembahasan akidah itu, ini yang terangkum dalam 6 rukun iman itu. Yu'minuna billahi, kita akan membahas tentang iman kepada Allah, ya, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yaumil akhiri, wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman itu insya Allah kita akan jelaskan pada pengajian ini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan bahas adalah al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita saat ini kita menganut agama Islam, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kebetulan orang tua kita juga Islam, atau karena mungkin keluarga kita adalah lingkungan muslim, jadi kita juga lahir sebagai umat Islam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa diri kita berusaha mencari dan meyakinkan diri kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, dengan meyakini Allah itu sebagai sang pencipta? Ya, inilah pentingnya kita belajar akidah, menguatkan keimanan kita, khususnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling utama untuk kita pelajari lebih dulu. Ya. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari keberadaan Tuhan, ya, dengan menggunakan logikanya, menggunakan akalnya. Dia melihat matahari di siang hari terbit menyinari bumi, memberikan kehidupan kepada makhluk hidup, manusia, tumbuhan dan hewan. Seketika Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, mungkin inilah yang disebut Tuhan, karena dia begitu besar, memberikan cahaya yang luar biasa, menerangi, memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Inilah mungkin yang disebut Tuhan.
Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika senja datang, matahari itu terbenam, masuk waktu maghrib, matahari itu hilang. Kemudian Nabi Ibrahim kembali berpikir, kalau dia Tuhan, pasti dia akan selalu ada. Tidak mungkin Tuhan itu muncul kemudian hilang lagi. Ya. Ini Nabi Ibrahim masih pakai logika mencari Tuhan. Pada malam harinya kembali Nabi Ibrahim melihat bulan yang begitu indah di atas langit menerangi kegelapan malam. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, jangan-jangan inilah yang disebut Tuhan. Inilah mungkin pencipta langit dan bumi, memberi cahaya di tengah malam yang gelap gulita. Tapi apa yang terjadi hadirin? Ketika fajar datang, seketika cahaya bulan itu redup, hilang dari hadapan pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Bahwa di dalam mencari, meyakini yang namanya pencipta, di dalam mencari keberadaan Tuhan, itu kita tidak bisa pakai akal logika. Tidak bisa kita pakai logika kita. Tidak bisa pakai akal kita. Kenapa? Akal manusia itu terbatas untuk memikirkan sampai kepada Tuhan. Ya. Makanya kata orang bijak, khususnya di kalangan para sufi, para ahli tarekat, tafakkaru fi khalqillah. Renungkanlah, pikirkanlah pada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan coba-coba kita memikirkan, mencari tahu bagaimana sebenarnya wujudnya Tuhan itu, bagaimana bentuknya Tuhan itu. Akal manusia tidak akan sampai kepada bentuk Tuhan, karena apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu, Tuhan tidak seperti itu. Ya. Yang mesti kita pikirkan adalah renungkan, tadabburi ciptaannya. Kalau ada ciptaan, otomatis pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ciptaan itu ada kalau tidak ada yang ciptakan. Sama Bapak Ibu, tadi subuh ya, kita makan sahur, ya, bangun sahur. Tidak mungkin tiba-tiba makanan itu ada di atas meja, hidangan sahur itu, kalau tidak ada yang masak. Pasti ada yang membuat. Alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Kalau kita lihat matahari begitu besarnya, begitu dahsyatnya, bumi ini begitu besarnya, maka pasti ada zat yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar lagi dibandingkan apa yang kita saksikan di alam semesta ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang dimaksud sebenarnya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kitab ini, yu'minu billahi bima'na annahu yusaddiqu biwujudi rabbi tabaraka wa taala. Kita membenarkan, mengakui di dalam hati kita secara totalitas bahwasanya Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena ada yang diciptakan. Ya. Wa annahu fatirus samawati wal ardi. Bahwasanya Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuatu yang gaib dan juga apa yang nampak. Kalau kita manusia terbatas pengetahuan kita. Kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan panca indera. Ada mata kita, tangan kita, hidung kita, telinga kita dan sebagainya. Panca indera kita itu hanya bisa menggapai hal-hal yang bersifat material. Hanya bisa menggapai yang nampak saja, yang bisa kita pandang. Kita bisa tahu sesuatu karena kita lihat.
Tapi banyak hal yang tidak kita tahu karena kita tidak lihat. Karena sesuatu itu gaib. Nah, yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib sedetail mungkin itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu namanya Alamul Ghuyub. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Allah itu bisa tahu, bisa mendengar suara langkah kaki semut hitam di tengah malam yang gelap gulita yang berjalan di atas batu yang sangat hitam. Allah bisa tahu, Allah bisa lihat. Kenapa? Karena Allah itu adalah Alamul Ghuyub. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Kalau kita manusia ya yang nampak saja, atau bahkan biasanya kita sok tahu. Ya, kalau tidak tahu biasanya kita sok tahu. Nah, itulah manusia. Tapi Allah itu betul-betul tahu. Bahkan sebelum terbesit di dalam hati kita pun itu Tuhan sudah tahu. Oh, ini maksudnya begini. Ya, ini cuma kalasi ini. Dia cuma mau dilihat. Itu Tuhan sudah tahu. Tapi kita manusia hanya bisa mengetahui apa yang nampak. Oh, kalau orang senyum berarti dia senang, tapi belum tentu hatinya senang. Ya, kita tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Makanya namanya Alamul Ghuyub, Alimul Ghaibi wasyahadah. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian adalah Rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, wa malikuhu, dan juga dialah pemiliknya. Ya, kalau dia yang memiliki, otomatis dia juga yang mengatur. Mari kita sejenak merenungkan, hadirin rahimakumullah. Alam semesta ini itu diatur dengan sebaik mungkin. Matahari itu tidak pernah telat terbit, tidak pernah telat. Jadwalnya tidak pernah ngaret seperti jadwal kita manusia ya. Biasanya kalau janjian jam 1 ya datang jam 2. Tapi atas perintah Allah, Allah yang tundukkan, Allah yang atur, itu tidak pernah telat matahari terbit. Kenapa? Kalau matahari itu sedikit saja keluar daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu konsekuensinya ya bisa terjadi kehancuran alam semesta. Betapa banyak nyawa yang bisa hilang, betapa banyak makhluk yang bisa mati. Di daerah kutub utara saja yang jarang terkena sinar matahari, ya, itu sangat sulit ditemukan tanda-tanda kehidupan. Apalagi kalau tingkat kedinginannya itu sampai puluhan minus derajat Celcius. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana makhluk bisa hidup di situ. Kenapa? Karena tidak terkena sinar matahari. Dulu kami pernah merasakan bagaimana dinginnya suhu ketika musim salju itu, ya, -8. Ya, di musim dingin turun salju, itu setengah mati kita sudah menggigil. Jaket saya itu tiga lapis, jaket 3 lapis. Tidak bisa kita pakai sendal, harus pakai sepatu dan pakai kaos kaki yang tebal. Kenapa? Karena dingin yang sangat tinggi. Bahkan tidak jarang di Amerika ketika badai salju itu datang, itu banyak orang yang meninggal. Bahkan sementara mengendarai mobil, banyak yang mati kedinginan di dalam kendaraannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengatur segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu adalah la ilaha illahu. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tempati untuk meminta, ya, meminta pertolongan illahu, kecuali
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman kepada Allah tapi dia masih pergi minta-minta di tempat yang keramat sumpamanya, masih percaya sama togel, masih percaya sama judi online, mengundi nasib dengan jarum judi, ya sekarang itu sudah canggih juga sistem judi. Bukan lagi orang pergi di tempat-tempat kasino, tapi sudah buka HP saja sudah bisa kita download judinya itu. Ya. Dan ini salah satu bentuk bahwa kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada Allah tempat kita meminta. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang mendatang meminta kepada aku, ujibu da'watad da'i iza da'an, maka pasti saya akan mengabulkan permintaannya ketika dia memohon, ketika dia meminta. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursadun. Itu sambungan ayat puasa. Ya. Ketika salah satu doa yang mustajab itu kan adalah doanya orang berpuasa. Orang yang berpuasa itu mustajab doanya. Kenapa? Karena diri kita ini itu melejit naik ke langit. Spiritual kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita menekan hawa nafsu kita, sehingga doa kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi perlu kita ketahui bahwa doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah itu ada beberapa kategori. Ada yang meminta langsung diberikan pada saat itu. Ada juga yang berdoa Allah tunggu timing waktu yang cocok untuk mengabulkan. Bisa jadi mungkin kita berdoa saat ini, kenapa Tuhan, kenapa Allah belum kasih saya yang saya minta. Bisa jadi Allah tahu belum waktunya Allah berikan kepada kita, ditunda kepada waktu yang tepat. Dan bisa jadi doa kita Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa yang kita minta, tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih bagus daripada yang kita minta. Karena Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Ibaratnya sama seperti, hadirin Bapak Ibu, kalau ada anak kecil ya melihat pisau di dapur yang mengkilap atau gunting, biasanya anak-anak mau ambil itu. Tapi orang tua kita, ibu kita tahu, ini pisau, kapan saya berikan kepada anakku, ini bisa menciderai, bisa berdarah tangannya, sehingga pisau itu diambil dan diganti dengan mainan yang membuat dia senang. Nah, begitulah doa yang mungkin saat ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi padahal sebenarnya Allah sudah gantikan kepada kita apa yang kita minta, sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wala rabba gairahu. Tidak ada Tuhan selainnya. Ya, jadi kita di dalam beribadah betul-betul yang kita yakini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa para ahli tarekat, para sufi, sebelum melakukan ibadah itu dia perbaharui dulu niatnya. Ada satu kalimat yang sangat populer di kalangan ahli tasawuf, ilahi rabbi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa hikmatak. Ya, ini agar supaya apa yang kita lakukan betul-betul kita ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, Tuhanku, Rabbi, Engkaulah Tuhanku ya Allah. Anta maksudi, apa yang saya lakukan ini semata-mata tidak ada lain maksudku, hanya lillahi ta'ala. Waridoka matlubi, dan tidak ada yang saya cari dalam melakukan amalan ini kecuali hanya mengharapkan ridhomu semata-mata. Oleh karena itu berikanlah saya cintamu
limpahkan di dalam diri saya hikmah-hikmah. Nah, ini kalimat yang biasa diucapkan oleh para penganut tarekat. Supaya apa? Supaya memacu keikhlasannya dalam melakukan ibadah. Ilahi Rabbi anta maksudi waridaka matlubi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga kita mesti mengakui mausufun bikulli kamalin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam teori ketuhanan, teori filsafat, bahwa yang namanya Tuhan itu syaratnya harus maha sempurna. Kalau ada cacatnya sedikit pun berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu butuh makan, butuh minum, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia masih punya sifat manusia. Dia masih punya sifat makhluk. Nah, sedangkan syaratnya Tuhan itu adalah dia Al-Ghani, maha kaya, Al-Kamal, maha sempurna. Dia tidak butuh apa-apa, tidak butuh sesuatu dari siapapun, karena dialah yang memiliki segalanya. Nah, dalam kita beribadah sebenarnya itu Allah itu tidak butuh ibadah kita. Kita mau ibadah, sholat, puasa dan sebagainya tidak mengurangi kemahasempurnaannya Allah, karena dia adalah zat yang maha sempurna, Al-Kamal, ya. Tidak memiliki cacat dan kekurangan apapun. Yang banyak kekurangannya itu adalah kita ini manusia, ya. Makanya manusia itu salah satu gelarnya adalah Al-Fakir, selalu butuh, ya. Yang butuh itu adalah makhluk. Kita ini manusia, sifat kita butuh. Kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat dan sebagainya. Tuhan itu Al-Ghani, ya. Tidak ada yang dia butuhkan. Dialah yang memberi. Munazzahun an kulli nuksanin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah mensucikan dia, membersihkan hati kita dari segala prasangka-prasangka bahwa Tuhan itu punya kekurangan, ya. Allah itu maha kamal, maha sempurna. Orang yang beriman kepada Allah berarti dia mengakui kemahasempurnaannya Allah dan mengakui bahwa dirinya itulah manusia yang penuh dengan kekurangan. Jadi kita ini penuh dengan kekurangan, ya. Apapun yang biasanya kita siapkan, ya, terkadang kita siapkan sesuatu dalam acara, umpamanya kita sudah rapat, kita sudah siapkan alat-alatnya semua, tapi toh ternyata ketika acara itu berlangsung masih ada saja kekurangan, ya, bisa jadi sound systemnya belum bagus dan sebagainya. Kenapa? Karena begitulah memang manusia, tidak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu qabla kulli syai'in. Oleh karena itu, di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya didukung oleh dalil-dalil yang ada di dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah itu sudah perkenalkan dirinya kepada makhluknya melalui wahyunya yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat di dalam ayat suci Al-Quran itu yang menjelaskan tentang Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat rububiyahnya, bahwa Allah itu maha mengatur segalanya, Allah itu punya nama-nama yang indah, Allah itu punya sifat-sifat. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54.
inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang mengatur segalanya, peredaran alam semesta ini Allah lah yang mengatur sedemikian rupa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Katakanlah bahwa saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah saya. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Baik. Ya, hadirin Bapak Ibu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allah memperkenalkan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an. Dia itu adalah Tuhan alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, punya sifat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian selain dari informasi Al-Quran tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga adanya nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa jumlah nabi dan rasul itu kurang lebih mi'a wa arba'ah wa isrina alfan, ya. Mi'a arba'ah wa isrina alfan, ya. 124.000 jumlahnya nabi dan rasul. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 saja yang wajib kita imani. Dan di antara 1240 nabi dan rasul itu semuanya memberikan informasi tentang bahwasanya Allah itu ada, memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, kira-kira dalam jumlah yang banyak dari nabi dan rasul ini yang zamannya berbeda-beda, tidak mungkinlah dia sepakat untuk melakukan kebohongan bahwasanya Tuhan itu ada. Semua meyakini la ilaha illallah, mengajarkan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Ini bukti bahwasanya betul bahwasanya Allah itu ada. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan semua nabi dan rasul yang berdakwah kepada umatnya, dakwanya yang paling pertama itu adalah dakwah tauhid, la ilaha illallah, memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin inilah sebagai pengantar untuk pertemuan kita pada hari ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz. Mungkin di antara penjelasan Bapak Ustadz tadi ada yang mau bertanya, disilakan tentang iman, Islam dan ihsan. Dilanjutkan dengan akidah. Banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ustadz Raja Siregar. Ada Pak? Silakan Bapak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, penyampaiannya luas dan dalam. Tapi kemudian saya ingat waktu dulu kajian zaman-zaman masih awam-awam, ada namanya akidah 50 yang kita sering dengar, wujud, kidam, bako dan lain-lainnya.
kemudian ada sidik amanah tablik patonah. Barangkali bisa diberikan pencerahan kepada kami tentang yang ini 50 akidah, yang sifat 20, kemudian 4 sifat bagi Nabi dan Rasul. Karena ini kayaknya belakangan jarang diajarkan pada anak kita, sehingga yang tua-tua pun kadang-kadang banyak yang lupa. Barangkali demikian, saya kembalikan pada Pak Moderator. Ya, langsung saya jawab. Ya, langsung saja Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini menambah informasi kita ya, bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya sifat-sifat 20. 10 sifat positif dan 10-nya lagi kebalikan daripada sifat itu. Dulu waktu kita masih kecil, kita sering hafal dengan ada lagunya itu. Tapi sekarang anak-anak kita ini sudah jarang lagi dengar lagunya, sehingga mungkin banyak yang tidak hafal. Ya, biasa di sekolah biasa kita hafal wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, ya. Sifat Allah yang pertama yang mesti kita ketahui adalah wujud, bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, ya. Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Dia ada karena ada ciptaannya. Ada yang bisa kita lihat saat ini itu karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada sifat wujud ini adalah al-adam, ya, tidak ada. Jadi Allah itu mustahil punya sifat wajib. Sifat wajibnya Allah itu wujud. Yang namanya Tuhan itu harus ada. Juga Allah itu punya sifat mustahil namanya. Apa sifat mustahilnya? Mustahil dia tidak ada. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, qidam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Itu qidam. Sejak dari dulu sudah ada. Kalau kita ini kan pernah tidak ada kemudian ada. Tapi Allah tidak mengenal tidak ada. Dia ada sebelum yang ada itu ada. Ya. Tuhan itu ada sebelum yang ada itu ada. Itu qidam. Nah, sifat mustahilnya Allah, mustahil Allah itu hudus atau hadis. Hadis itu artinya baru. Baru. Kita semua ini namanya hadis. Baru. Kenapa dikatakan baru? Karena pernah kita tidak ada, kemudian ada. Masjid Darussalam Serui ini dulu tidak seperti ini mungkin bentuknya di awal. Ya mungkin masih kecil. Tapi sekarang Masya Allah, ya mungkin sudah kapasitas jamaahnya sudah 1000 jamaah bisa ditampung. Berubah bentuknya jadi mewah. Kenapa? Karena dia hudus, sesuatu yang baru. Yang namanya hudus itu pasti berubah. Waktu pertama kali masjid ini dibangun, pasti catnya ini mengkilap, catnya baru, kipasnya baru, lampunya masih terang. Seiring dengan berjalannya waktu, karena dia hadis, karena dia baru, maka beberapa tahun kemudian ada balonnya yang putus, catnya sudah mulai tidak terang lagi, ya. Awalnya tidak ada pagarnya, kemudian ada pagarnya. Kenapa? Karena dia baru. Yang namanya baru itu mengalami perubahan. Ada yang berubah. Manusia juga begitu. Manusia itu baru. Kita terlahir bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sekarang sudah menjadi orang tua. Nanti kita kemudian akan kembali kepada Allah. Berubah. Bentuk wajah kita juga berubah dan sebagainya. Sifat kita juga mungkin bisa berubah. Kenapa? Karena kita kebalikan daripada sifatnya Allah. Kita ini baru, hadis. Ya. Kemudian baka,
sifatnya Allah. Ini sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baka, dia kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Ketika nanti hari kiamat datang, seluruh alam semesta ini hancur, ya, yang tinggal hanyalah kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu nanti ketika hari kiamat itu datang akan binasa, akan hancur. Yang tinggal hanyalah kemaha kekalannya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu kekal. Kita manusia ini ya paling tidak 60 sampai 70 tahun kekekalan kita di dunia. Tidak abadi, ya, tidak kekal. Kalaupun lewat daripada 60 tahun itu bonus yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk memperbaiki amalan kita. Ya, karena kalau mengikut kepada usianya baginda sallallahu alaihi wasallam, umur kita cuma kisaran 63 atau paling banter 70. Kalau ada yang lebih daripada itu berarti Allah sayang kepada kita, masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya bahas satu-satu ini mungkin panjang ininya ya. Saya sebutkan saja wujud qidam baka mukhalafatul hawadits qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, wahdaniyah. Allah itu Maha Esa. Ya. Ilman, Allah itu Maha mengetahui. Kudrat, Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Iradat, Allah itu punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang Dia inginkan. Ya. Demikian mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin Pak Ustadz Raja sudah merasa puas atau yang mesti perlu ditanyakan? Oke. Terima kasih Pak Ustadz Raja. Mungkin ini Bapak-bapak ada yang masih mau bertanya? Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan kembali pada hari Jumat tidak Pak ya, hari Sabtu lagi. Karena hari Jumat ya. Sekalian mungkin masih ada yang disampaikan atau tidak ada? Oke, ditutup dengan doa sekalian. Baik hadirin Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkahnya majelis ilmu kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang benar sehingga menjadi motivasi kita untuk lebih dekat lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana zamban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah siap menyampaikan tausiah di kajian-kajian di siang hari ini. Kepada jamaah juga sekalian yang telah sudi hadir siang hari ini menyempatkan waktunya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.